Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime Lovers. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Shanks dan Luffy akan beraliansi melawan bajak laut Kurohige. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong Mimin minta subscribe dan like-nya terlebih dahulu biar Mimin semangat untuk membuat kontennya. Oke, mari kita mulai. Sepertinya tak lama setelah perang Wano berakhir, akan ada perang selanjutnya yang jauh lebih besar lagi akan segera terjadi, di mana dua Yonko lain yaitu Shanks dan Kurohige akan terlibat dalam suatu perang besar. Sampai sejauh ini perang Wano masih belum berakhir, di mana pertempuran yang bakal terjadi di sana masih akan sangat lama. Memang tidak mudah memenangkan pertempuran saat ini, tapi ada alasan kuat mengapa Luffy dan kawan-kawan wajib menang dalam perang Wano. Perang tersebut merupakan momentum satu-satunya untuk mengalahkan pihak Kaido, karena di sana telah berkumpul banyak orang kuat yang beraliansi dengan Luffy. Mereka tidak boleh sampai kalah lagi, karena jika mereka kalah maka harapan untuk melengsarkan Kaido dari Wano Kuni akan benar-benar sirna. Seperti yang diramalkan Toki 20 tahun yang lalu, ke-9 samurai yang akan membebaskan tanah Wano, Kaido dan Orochi akan takluk. Luffy dan para samurai pasti akan meraih kemenangan sehingga hegemoni Kaido akan segera hancur. Setelah pertempuran dahsyat di Wano dalam misi menumbangkan Kaido dan Big Mom, Luffy dan kawan-kawan bakal kelelahan setelah mereka semua berjuang habis-habisan. Meski begitu, akan ada pihak yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil sesuatu yang sangat berharga di Wano. Pihak yang Mimin maksud adalah bajak laut Kurohige yang bakal datang ke Wano Kuni untuk mengambil sesuatu yang berharga dari bajak laut tepi jerami. Mengingat tujuan mereka untuk menculik dan mencuri, bajak laut Kurohige tidak akan datang ramai-ramai. Bahkan Mimin menduga Kurohige sendiri tidak akan ikut, melainkan mengutus anak buahnya saja. Pada manga One Piece chapter 925, Kurohige sudah mengetahui tentang perang besar yang terjadi di Wano. Kurohige hanya perlu mempersiapkan pasukan yang bisa melancarkan niatnya dan menunggu momentum yang tepat. Kurohige akan mengirim 2 kapal ke Wano Kuni berisi pasukan kecil yang masing-masing dipimpin oleh Shiryu dan Katarina Devon. Rencana penculikan yang tadi Mimin singgung ditujukan kepada Nico Robin sebagai satu-satunya orang di dunia saat ini yang secara jelas bisa membaca huruf-huruf kuno yang ada di poneglyph. Kemampuan milik Robin itu sangat diinginkan oleh orang-orang yang ingin menemukan One Piece, karena seperti yang kita ketahui, syarat untuk menjadi raja bajak laut adalah harus pergi ke Pulau Lautel untuk menemukan harta legendaris bernama One Piece. Namun, untuk pergi ke Lautel tidak mudah, karena keberadaan pulau itu hanya bisa diketahui dengan membaca 4 buah rod poneglyph. Memang dalam manga One Piece chapter 818, Nekomamushi pernah mengatakan bahwa orang seperti Robin yang bisa membaca poneglyph akan menjadi incaran banyak penjahat. Menurut Nekomamushi, semua penjahat besar di dunia tertarik untuk mengetahui soal abad kekosongan dan mengumpulkan poneglyph, tapi tak ada yang bisa membacanya. Saat waktunya tiba, semua penjahat besar akan datang mencari Robin untuk membacakan huruf-huruf kuno. Prediksi Nekomamushi mulai terbukti benar, karena sekarang ini saja Robin sudah menjadi incaran Kaido dan Big Mom. Jadi, tidak heran apabila Kurohige juga berniat mendapatkan Robin seperti Kaido dan Big Mom. Malah, rencana Kurohige untuk memanfaatkan kemampuan Robin terasa lebih meyakinkan dibanding Kaido atau Big Mom. Mungkin Kaido dan Big Mom akan mencoba memakai kekerasan, menganiaya, agar dia mau membacakan rod poneglyph untuk mereka. Kita semua bisa sama-sama yakin walau disiksa seperti apapun Robin tidak akan buka mulut. Seperti kata Robin kepada Black Maria dalam manga One Piece chapter 1005, lebih baik dia mati daripada menjadi milik Kaido. Robin tidak akan keberatan tersiksa bahkan tewas dibanding membaca rod poneglyph untuk musuhnya. Namun, Kurohige pasti akan memakai metode yang berbeda, bukan dengan cara kekerasan yang tiada guna. Kita tentu tahu di pihak Kurohige ada seorang ahli hipnotis hebat bernama Laffy, sehingga Kurohige pasti berencana memakai kekuatan Laffy untuk menghipnotis Robin agar Robin bersedia membaca rod poneglyph. Untuk melancarkan aksinya, tentu saja selain menculik Robin, Kurohige juga perlu mengumpulkan seluruh rod poneglyph. Total rod poneglyph di dunia ada 4 buah, di mana yang satu berada di Pulau Zou, yang satu ada di Whole Cake Island, yang satu ada di Wano Kuni, dan yang terakhir keberadaannya tidak diketahui sekarang ini. Dulu rod poneglyph itu ada di Pulau Manusia kan, tapi sekarang sudah tak ada lagi di sana. Hal tersebut menandakan benda itu telah diambil dan dipindahkan. Mimin menduga orang yang mengambil rod poneglyph tersebut adalah Kurohige tak lama setelah Shirohige mati, sehingga rod poneglyph terakhir sekarang berada di Pulau Behive. Itu artinya Kurohige tinggal perlu mencari 3 rod poneglyph lain.
Untuk Road Poneglyph di Zhao sudah pernah dibaca oleh Robin, tapi menurut Mimin walau tidak diperlihatkan, catatan Road Poneglyph itu sudah disalin oleh bajak laut tepi jerami. Robin mungkin bisa menghafalnya, tapi untuk menghindari kesalahan dan untuk memudahkan ketika diperlukan nanti, menyalin memang terdengar masuk akal. Untuk Road Poneglyph di Whole Cake Island, isinya juga sudah disalin oleh Brook, sehingga salinannya kini berada di tangan bajak laut tepi jerami. Sedangkan yang di Wano Kuni, Brook sudah mengetahui letak Road Poneglyph-nya, dia tinggal menyalinnya aja lagi. Oleh karena itu, selain menculik Robin, tugas dari bajak laut Kurohige juga adalah mencuri semua salinan Road Poneglyph yang dimiliki bajak laut tepi jerami. Seperti yang sudah Mimin katakan tadi, yang akan dikirim adalah Shiryu dan Katarina Devon. Kurohige memang kerap mengirim kru kepercayaan untuk sebuah misi, sama seperti saat Kurohige mengirim Burgess ke Dressrosa untuk mengambil buah iblis merah Nomi, tapi Burgess gagal. Untuk Wano Kuni, alasan yang dikirim adalah Shiryu dan Katarina Devon karena kemampuan mereka yang cocok untuk misi tersebut. Luffy dan kawan-kawan sedang dalam euforia kemenangan sehingga kewaspadaan berkurang. Ditambah mereka tengah kelelahan sehingga Shiryu bisa mencari kesempatan terbaik untuk menghilangkan diri dengan kekuatan buah iblis Suke-Nomi dan menculik Robin dengan kecepatan tinggi. Menurut Mimin, saat hendak menculik Robin, Robin dipukul mendadak di belakang kepala sehingga dia pingsan. Tapi ketika dia sadar walau sudah berada cukup jauh, Robin akan meminta pertolongan, di mana Sanji seorang diri akan mendengar permintaan pertolongan dari Robin karena Ken Bunshoku Haki miliknya yang punya kemampuan khusus mendengar suara minta tolong seorang perempuan. Sanji pun akan bergegas seorang diri untuk menolong Robin dengan penuh amarah. Sanji juga pernah ditolong Robin dari Black Maria beberapa waktu lalu, sehingga dia akan semakin termotivasi menyelamatkan Robin. Berhubung gerakan Sanji sangat cepat, dia akan bisa menyusul Shiryu dan bertarung dengan Shiryu. Dalam pertarungan itu, Sanji akan menggunakan Red Suit sehingga baik Sanji maupun Shiryu sama-sama memakai kemampuan menghilang. Tapi pada akhirnya Sanji akan kalah karena keadaannya masih lelah dan terluka usai perang Wano. Sementara itu, Katarina Devon akan menyamar menjadi Robin menggunakan kekuatan buah iblis Yubi no Kitsune, sehingga orang-orang tak akan curiga mengapa Robin menghilang. Selain itu, Katarina Devon yang sedang menyamar menjadi Robin pun akan berusaha mencari tahu di mana salinan-salinan Road Poneglyph disimpan agar bisa ia curi. Orang-orang seperti Chopper atau Usopp atau bahkan Luffy bisa tertipu dan memberitahu soal itu. Setelah Katarina Devon mendapatkan salinan Road Poneglyph, dia akan mencari jarak aman dan berubah ke wujud aslinya, memberitahu siapa dirinya, serta memberitahu soal penculikan Robin untuk mengejek Luffy dan kawan-kawan, kemudian pergi dari sana. Ada kemungkinan lain juga di mana Katarina Devon tidak akan mengungkapkan identitasnya dan penculikan Robin yang Shiryu lakukan. Jadi Luffy dan kawan-kawan akan tahu Robin diculik dari Sanji yang baru kembali usai dikalahkan oleh Shiryu. Dan mereka juga akan menyadari salinan-salinan Road Poneglyph dicuri. Luffy akan sangat marah karena temannya diculik dan salinan-salinan Road Poneglyph yang dikumpulkan dengan susah payah dicuri. Walau dalam keadaan lelah dan terluka, Luffy akan mengumpulkan pasukan untuk pergi ke markas bajak laut Kurohige di Pulau Behive. Luffy dan kawan-kawan harus bergegas secepat mungkin. Jangan sampai terlambat karena Robin dalam bahaya. Menurut Mimin, bukan hanya Luffy yang akan ke Pulau Behive, tapi juga ada bajak laut rambut merah. Mengapa Shanks dan kawan-kawan akan ke sana? Karena alasan yang berikut ini. Shanks adalah orang yang tahu persis Kurohige sangat berbahaya. Tidak berlebihan apabila dalam bajak laut Kurohige, Shanks sudah mendapatkan mata-mata untuk memantau pergerakan Kurohige, serta mencari tahu hal-hal besar apa saja yang Kurohige perbuat. Bajak laut Kurohige sudah sangat besar dengan banyak sekali anggota di dalamnya. Jadi tak mustahil jika di antara banyaknya kru Kurohige disusupkan seorang mata-mata. Oleh karena itu, si mata-mata akan melapor kepada Shanks bahwa Kurohige telah mendapatkan Robin dan salinan-salinan Road Poneglyph. Dan ditambah satu Road Poneglyph yang memang sudah disimpan Kurohige. Maka lengkaplah isi dari 4 Road Poneglyph di tangan Kurohige. Dengan begitu, maka Kurohige bisa segera tahu letak Pulau Lotel. Sehingga Shanks akan sangat khawatir soal itu. Shanks dan seluruh pasukan yang dia miliki pun akan menghentikan Kurohige di Pulau Behive. Shanks tak boleh membiarkan orang seperti Kurohige menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Di sana Shanks akan berjumpa dengan Luffy dan kawan-kawan, kemudian membentuk aliansi untuk menumbangkan bajak laut Kurohige. Pertemuan dan aliansi Shanks dengan Luffy benar-benar akan menghebohkan. Shanks memang pernah mengatakan dalam manga One Piece chapter 905, pertemuannya dengan Luffy telah semakin